Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Semoga sukacita adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita bagi tentang 5 faktor pendukung dari skill yang dimiliki oleh sekretaris pada setiap organisasi. Sehingga dengan demikian, kemampuan yang telah dimiliki sekretaris pada setiap organisasi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan untuk mengelola dan menata manajemen administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang tips membuat perencanaan program kerja. Oh guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel deringnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika ada saran, harapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sebagai langkah awal untuk memulai mengemban amanah kepengurusan atau keamanah kepemimpinan yang telah dipercayakan melalui pelaksanaan rapat anggota atau RA, dan juga dapat dilakukan melalui musyawarah besar atau MUBES, atau nama lain yang sama dengan rapat anggota atau MUBES yang biasa dilaksanakan oleh setiap organisasi, maka pimpinan dan komponen kepengurusan yang terpilih akan melaksanakan pelaksanaan rapat kerja untuk menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu periode kepengurusan yang telah ditetapkan. Penetapan program kerja pada setiap organisasi pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus pada penetapan program kerja pada setiap organisasi yang hanya melaksanakan rapat kerja untuk menetapkan program kerja satu kali selama periode kepengurusan. Sebab terkadang ada organisasi yang melaksanakan rapat kerja satu kali setahun yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, seperti organisasi-organisasi pemerintahan yang melaksanakan rapat kerja untuk menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, di mana penetapan program kerja organisasi pemerintahan berpedoman pada rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis ataukah Renstra yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, agar proses penetapan program kerja yang dilaksanakan melalui rapat kerja setiap organisasi dapat sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan sebuah organisasi, atau melalui penetapan program kerja setiap organisasi lewat pelaksanaan rapat kerja organisasi dapat mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah disepakati sebelumnya, maka berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dipedomani untuk membuat perencanaan program kerja melalui pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah membuat strategi perencanaan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi perencanaan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dimaksudkan menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut, di mana pembuatan strategi perencanaan ini dapat berpedoman pada pemaparan visi dan misi dari pimpinan organisasi atau pengurus organisasi yang telah disampaikan sebelum pelaksanaan rapat anggota, atau juga melalui pelaksanaan musyawarah besar pada setiap organisasi.
Sehingga dengan demikian, jika hal ini dilakukan sebelumnya, maka visi dan misi organisasi dapat terwujud melalui pelaksanaan program kerja pada setiap organisasi. Yang kedua adalah mempertimbangkan jangka waktu sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan pada setiap organisasi. Pembuatan rencana program kerja pada setiap organisasi melalui pelaksanaan rapat kerja organisasi atau nama lain yang sama dengan pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan pada setiap organisasi akan lebih efektif dan efisien ketika mempertimbangkan jangka waktu sesuai dengan periode kepengurusan atau periode kepemimpinan pada setiap organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika periode kepengurusan tersebut jangka waktunya atau periode kepengurusan berlangsung selama 1 tahun, maka diharapkan dapat menetapkan program kerja melalui pelaksanaan rapat kerja organisasi yang dapat dijangkau dan dapat diimplementasikan selama kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga adalah menentukan kegiatan-kegiatan rutin sebagai gambaran identitas dari setiap organisasi. Salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan untuk membuat perencanaan program kerja pada setiap organisasi adalah menentukan kegiatan-kegiatan rutin yang akan menggambarkan keberadaan atau akan menggambarkan identitas sebuah organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut bergerak dalam bidang keagamaan, maka kegiatan-kegiatan rutinnya dapat berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah yang dapat dilaksanakan 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam 1 minggu. Hal ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama lewat pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Demikian juga ketika organisasi tersebut bergerak di dalam bidang pelayanan publik, maka organisasi-organisasi tersebut menetapkan program kerjanya tentang jenis-jenis pelayanan yang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah membuat draft perencanaan program kerja organisasi. Pembuatan draft perencanaan program kerja organisasi dapat berupa kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan-kegiatan non-fisik yang telah dijabarkan sesuai dengan bidang atau divisi yang ada pada setiap organisasi tersebut, di mana divisi atau bidang yang ada pada setiap organisasi tersebut tentunya disesuaikan dengan struktur organisasi, terlebih telah menjabarkan kegiatan-kegiatan rutin yang telah ditetapkan sebelumnya pada setiap bidang atau divisi sesuai dengan struktur kepengurusan yang ada pada setiap organisasi tersebut, yang selanjutnya akan menjadi draft pembahasan penetapan program kerja melalui rapat kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Yang kelima adalah menentukan skala prioritas perencanaan program kerja setiap organisasi. Setelah membuat draft perencanaan program kerja, maka langkah selanjutnya adalah menentukan program-program kerja berdasarkan skala prioritas yang telah dijabarkan pada setiap bidang atau setiap divisi yang ada pada setiap organisasi, di mana penetapan skala prioritas tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan rapat kerja pada setiap organisasi. Adapun proses pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini.
Yang terakhir, yang keenam adalah penetapan program kerja organisasi. Berdasarkan skala prioritas perencanaan program kerja organisasi tersebut, maka lewat pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, diharapkan telah menentukan dan menetapkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dan telah membuat target waktu untuk mengimplementasikan dan merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan periode kepengurusan oleh setiap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 6 tips yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat perencanaan program kerja pada setiap organisasi. Yaitu yang pertama adalah membuat perencanaan yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan jangka waktu sesuai dengan periode kepengurusan pada setiap organisasi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kegiatan-kegiatan rutin yang akan menggambarkan ataukah sebagai ciri khas dan juga sebagai identitas dari setiap organisasi. Yang keempat adalah membuat draft perencanaan program kerja oleh setiap organisasi. Yang kelima adalah membuat skala prioritas perencanaan program kerja. Yang terakhir, yang keenam adalah penetapan program kerja organisasi. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu komponen-komponen organisasi dan perlengkapannya. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.